KKN adalah proses dari kegiatan perkuliahan yang berbentuk pengabdian kepada masyarakat yang bersifat khusus. Karena dalam KKN, Dharma Pendidikan dan Pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dipadukan ke dalamnya dan melibatkan sejumlah mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, dan ditambah unsur masyarakat. Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan kepekaan rasa kognisi sosial mahasiswa serta membantu proses pembangunan. Pada saat KKN, mahasiswa diharuskan menyelesaikan program-program kerja yang sesuai dengan tema, dan program-program kerja tersebut akan sia-sia apabila tidak ada dukungan dan kerjasama dari masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa KKN adalah kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tridharma yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen dan masyarakat. Tahun 2020, Universitas Halu Oleo kembali melaksanakan KKN. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2020 ini, KKN dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 dengan tema KKN yaitu Pencegahan dan Penanganan Dampak COVID-19. Maka dari itu, saya mahasiswa UHU Angkatan 2017 atas nama Selin Februari Danga dengan NIM C1S1-17032 Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta teman-teman saya yaitu yang pertama Amtriani dengan NIM C1S1-17017 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Yang kedua Yustika Putri Husaini dengan NIM B1C1-17142 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Yang ketiga Ade Irma dengan NIM B1C1-17146 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Yang keempat, Nunung Nurfilzah Razak dengan NIM B1C1-17190 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, mengadakan KKN reguler UHO tahun 2020 di Jalan Lamasa, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Fuasia. Kelurahan Matabubu terletak di Kecamatan Fuasia. Daerahnya dapat dikatakan cukup asri, karena sejauh ini yang kami lihat masyarakatnya sadar akan kebersihan lingkungan. Daerah ini kurang lebih memiliki 400 KK, cukup sedikit jika dibandingkan dengan kelurahan yang lain. Setelah panitia KKN memberikan informasi bahwa KKN reguler resmi dilaksanakan mulai tanggal 15 November 2020, maka pada tanggal 15 November 2020, pelepasan mahasiswa KKN reguler dilakukan secara virtual, yaitu melalui via YouTube dan Zoom. Rektor Universitas Halu Oleo Bapak Profesor Dr. Muhammad Zamrun FSSI MSc kemudian memberikan pesan-pesannya kepada mahasiswa yang akan melaksanakan KKN reguler. Setelah itu, pada tanggal 18 November 2020, acara pelepasan mahasiswa KKN reguler UHO dilaksanakan di kantor Kelurahan Matabubu, yang dihadiri oleh Bapak Lurah Matabubu beserta jajarannya dan dihadiri juga oleh Pak Arman selaku Polisi Babin Kamtipmas. Proses pelepasan diawali dengan sambutan dari Lurah, dilanjutkan dengan sambutan dari staf jajarannya, dan diakhiri dengan sambutan dari Polisi Babin Kamtipmas. Ada 4 kelompok yang melaksanakan KKN di Kelurahan Matabubu dengan jumlah keseluruhan mahasiswa yaitu 20 orang. Oleh karena itu, kami ditempatkan di satu posko dengan pengaturan tidak setiap hari kami menetap di posko berhubung pandemi COVID-19 masih berada. Berhubung ada 4 RW di Kelurahan Matabubu, maka dalam melaksanakan proker kami dibagi dengan pengaturan satu kelompok mendapatkan satu RW. Kami juga menetapkan satu korlap yang membantu dalam melaksanakan proker. Sejak awal kami bersurat kepada pihak terkait seperti camat, lurah, hingga RT RW, respon yang diberikan sangat terbuka bagi kami anak KKN yang akan melaksanakan kegiatan KKN di daerah yang mereka pimpin. Di awal kedatangan kami pun, tentara Babinsa dan polisi Babin Kamtipmasnya sangat kooperatif dalam menjaga keamanan selama masa KKN. Salah satu staf Kelurahan Matabubu juga menyediakan rumahnya untuk dipakai sebagai posko kami.
Masyarakat di sana pun menerima kami mahasiswa KKN dengan tangan terbuka, sehingga program kerja kami dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Dapat dikatakan bahwa kedatangan kami disambut dengan tangan terbuka oleh setiap elemen yang ada di Kelurahan Matabubu. Selama KKN berlangsung, total ada 8 program kerja yang kami lakukan. 4 program kerja kelompok, 1 program kerja gabungan dari 4 kelompok, dan 3 program kerja yang diinisiasikan oleh kelurahan setempat. Program kerjanya antara lain, yang pertama yaitu pendataan warga. Pendataan dilakukan dengan mengumpulkan kartu keluarga masyarakat setempat. Masing-masing kelompok mendata di tiap RW. Pendataan dilakukan atas instruksi dari Lurah Matabubu. Program kerja yang kedua yaitu sosialisasi edukasi new normal. Kami melaksanakan proker ini untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagaimana kita sebagai masyarakat bersikap pada saat bekerja dan melakukan aktivitas sehari-hari selama pandemi COVID-19 masih berlangsung. Dalam melaksanakan proker ini, sehari sebelum kami laksanakan sosialisasinya, kami sudah mengunjungi rumah warga setempat masing-masing untuk memberitahukan bahwa kami akan melaksanakan program kerja yang yaitu sosialisasi edukasi new normal. Proker yang ketiga yaitu kerja bakti. Kegiatan ini juga dilakukan atas instruksi dari Lurah Matabubu. Kerja bakti dilakukan di sekitaran kantor kelurahan, di sekitaran halaman Masjid Al-Amin yang terletak di Jalan Lamasa, dan sekitaran rumah bantuan yang diberikan pemerintah kepada salah satu masyarakat di sana. Program kerja yang keempat yaitu membagikan buku panduan COVID-19. Proker ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat lebih memahami mengenai pandemi COVID-19 ini dan agar masyarakat tidak gampang termakan hoaks seputar COVID-19. Kami membuat buku panduan mengenai COVID-19 ini berdasarkan panduan yang kami dapat dari website Kementerian Kesehatan. Kemudian kami pun membuat dalam bentuk buku dan kami membagikannya kepada masyarakat di masing-masing rumah yang kami kunjungi. Kemudian proker yang kelima yaitu kegiatan menggambar bersama anak-anak di Jalan Lamasa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengisi waktu luang dan menghibur anak-anak dari kegiatan belajar online. Kegiatan ini kami laksanakan di hari Minggu, hari di mana anak-anak libur dari sekolah. Kemudian sebelum kami melaksanakan kegiatan ini, terlebih dahulu kami memberitahukan para orang tua yang berada di lingkungan sekitar untuk memberitahukan bahwa kami akan mengadakan proker mengenai
menggambar bersama ini. Tapi kami juga menjelaskan bahwa semua peralatan disediakan oleh mahasiswa KKN, dan kami juga tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memberikan anak-anak tersebut hand sanitizer sebelum melakukan kegiatan. Proker yang keenam ini adalah proker yang diinisiasikan oleh kami 20 mahasiswa KKN yang KKN-nya berlokasi di Kelurahan Matabubu. Proker ini merupakan lomba keagamaan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk anak-anak SD yang berada di Kelurahan Matabubu. Kegiatan ini bertujuan agar menambah pengalaman anak-anak tersebut di bidang keagamaan. Dikarenakan pandemi, maka peserta lomba ini dibatasi dengan jumlah peserta yaitu 21 anak. Kami dalam melaksanakan proker ini sebelumnya sudah berbicara terlebih dahulu dengan para pengurus masjid yang ada di Kelurahan Matabubu. Kami meminta saran dari mereka untuk bagaimana kami akan melaksanakan lomba ini. Proker ketujuh adalah pembagian masker. Proker ini merupakan bagian dari proker pertama kami, yaitu sosialisasi edukasi new normal. Pembagian masker diberikan kepada warga yang sudah menghadiri sosialisasi edukasi new normal. Masker diberikan sebagai reward karena masyarakat sudah mau bekerja sama dalam menyukseskan proker kami. Kami pada saat berakhirnya sosialisasi edukasi new normal kemarin, kita mendata siapa-siapa warga yang datang, sehingga pada saat kami memberikan masker itu, kami memberikannya dengan tepat sasaran. Program kerja yang terakhir yaitu pembuatan spanduk. Proker ini dilaksanakan atas instruksi dari kelurahan dan permintaan dari pengurus Masjid Al-Amin. Proker ini merupakan salah satu bentuk dari pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat. Kami 20 mahasiswa KKN yang berada di Kelurahan Matabubu dimintai untuk membuat spanduk. Proses penarikan mahasiswa peserta KKN dilakukan di kantor Kelurahan Matabubu yang dihadiri oleh Bapak Lurah Matabubu dan staf jajarannya serta polisi Babin Kamtibmas. Proses penarikan ini berlangsung secara singkat dikarenakan Bapak Lurah harus segera menghadiri agenda lain di tempat yang berbeda. Seluruh mahasiswa yang melaksanakan KKN di Kelurahan Matabubu dengan total 20 mahasiswa menghadiri jalannya proses penarikan. Selama proses penarikan, Pak Lurah menyampaikan bahwa kami telah melakukan dengan baik semua program kerja yang ada meskipun sedikit terhalang oleh pandemi COVID-19. Beliau juga berterima kasih atas kedatangan mahasiswa untuk melaksanakan KKN di Kelurahan Matabubu. Kami sebagai mahasiswa KKN yang di Kelurahan Matabubu
Kesan kami adalah awalnya memang mungkin kami merasa canggung dikarenakan lokasi KKN kami itu merupakan lingkungan di mana masyarakatnya fokus untuk bekerja dan berkebun sebagai mata pencahariannya. Jadi ketika pertama kali kami turun lapangan untuk melaksanakan KKN, lingkungan terasa sepi karena baru ramai ketika sore hari pada saat jam pulang kerja. Tetapi lama-kelamaan rasa canggung tersebut kemudian hilang ketika kami dalam melaksanakan program kerja. Masyarakat setempat cukup responsif dan antusias mengikuti program kerja yang kami jalankan. Mereka juga tetap menaati protokol kesehatan pada saat menghadiri program kerja atau mengikuti program kerja yang kami jalankan. Pesan dan harapan kami yaitu semoga proker yang kami jalankan dan pengetahuan juga informasi yang kami berikan kepada masyarakat selama masa KKN bisa diterima dan dirasakan manfaatnya dengan baik. Terima kasih juga kepada masyarakat Kelurahan Matabubu, terutama yang berada di Jalan Lamasa, karena walaupun dalam keadaan COVID-19 yang membatasi ruang gerak, mereka sudah berpartisipasi dalam proker-proker kami, dan kepada seluruh elemen pemerintah yang berada di Kelurahan Matabubu, kami juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan selama proses KKN berlangsung. Kemudian yang terakhir, pesan kami untuk mahasiswa KKN yang akan datang, semoga dalam melaksanakan proses KKN, semangatnya dapat melebihi semangat kami yang tahun ini melaksanakan KKN. Sekian laporan KKN yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.